Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga langkah ibu untuk hadir di majelis ilmu Allah jadikan sebab mudahnya langkah menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama saya mohon maaf lahir batin karena terlambat. Jadi saya dari rumah tuh jam 7. Ya, saya dari Bekasi, Ibu. Ternyata ada titik macet, titik banjir. Di kali itu agak naik, jadi untuk kendaraan roda 4 tuh agak susah ya. Dan tidak ada jalan lain kecuali lewat sana. Ya sudah, saya nunggu saja. Alhamdulillah sampai sini pun tadi ternyata di situ ditutup. Saya parkir di sana di balik jalan itu ya. Karena nggak tahu mapnya mengarahkan ke sini, ternyata ditutup. Ya, jadi saya belum pernah ke sini, jadi belum tahu jalan sini. Mudah-mudahan yang sudah menunggu lama Allah lipat gandakan pahala kesabarannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ustadzat, para alim ulama, DKM Masjid An-Nas, Ketua Majelis Taklim. Majelis Taklim apa ini? Oh, An-Nas. Ya, siapa ketuanya? Ibu Finda. Oh, salam kenal, salam hormat Ibu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan beliau Allah karuniakan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya, kita tidak hanya cukup dengan sehat, tapi minta kepada Allah agar diberikan afiat. Karena sehat dan afiat itu beda. Apa bedanya sehat dan afiat, Ibu? Ada yang dokter di sini? Apa beda sehat dan afiat? Kalau sehat itu ketika seluruh organ tubuh berfungsi dengan bagus, itu sehat. Tapi kalau afiat tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi digunakan sesuai dengan keinginan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sehat badan belum tentu sehat, belum tentu afiat badannya. Ya, dikasih kesehatan badan, diundang pengajian mager. Tahu mager? Ya, males gerak. Dikasih mata, matanya sehat tapi belum tentu afiat. Karena tidak pernah mata ini digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Naudzubillah. Diberikan lisan, belum tentu afiat walaupun lisannya sehat, karena lisannya sering digunakan untuk membicarakan keburukan orang. Makanya doanya setiap sholat itu Allahumma wa afiatan fil jasad. Mintanya tidak hanya sehat tapi afiat. Maka mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah memberikan kita tidak hanya sehat tapi afiat. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah Masjid An-Nas yang dimuliakan Allah, tema kita yang sampai kepada kami yaitu bagaimana akhir hidup kita. Subhanallah.
Siapapun manusia pasti akan mengalami masa akhir dalam kehidupannya. Siapapun dia. Walaupun kalau ulang tahun panjang umurnya lagunya, tetap ujung-ujungnya akan ada masa akhirnya. Ya, silahkan Ibu yang baru hadir. Ternyata tidak hanya saya yang telat. Saya kira udah lama saya telat. Alhamdulillah ada teman ya. Nah, tapi berbicara akhir daripada kehidupan kita itu, manusia ada beberapa macam. Jadi manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada golongan manusia yang dikatakan su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Awalnya buruk, ujungnya juga buruk. Ini manusia paling celaka. Contohnya Fir'aun, Qarun, ya, orang-orang kafir yang tidak juga bertaubat kepada Allah, Abu Jahal, musuh-musuh Nabi. Itu su'ul bidayah, awalnya buruk, wa su'ul khatimah, dan akhirnya juga buruk. Yang kedua, ada golongan manusia husnul bidayah wa su'ul khatimah. Awalnya bagus, tapi ujungnya buruk. Ini contohnya orang-orang yang tidak istiqomah. Dulu di zaman Nabi ada namanya Bal'an bin Baurah. Ini sahabat Nabi, bukan Rasulullah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada yang namanya Bal'an bin Baurah. Ada juga sahabat Nabi yang dikatakan dia ini mengikuti daripada Nabi palsu. Padahal waktu Nabi hidup dia berdakwah bersama Nabi. Ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, dia ikut Nabi palsu, namanya Musailamah al-Kadzab. Itu Nabi palsunya. Nah, ada sahabatnya ikut Nabi palsu ini. Maka ini orang yang dikatakan awalnya baik tapi ujungnya buruk. Orang-orang yang tidak istiqomah, Ibu. Karena istiqomah itu tidak mudah. Jaminan garansi keimanan kita kepada Allah tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang satu nomor atau di nomor WhatsApp itu semuanya isinya ustadz, orang-orang soleh. Ya, tidak menjamin juga dia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, ada manusia dia su'ul bidayah tapi husnul khatimah. Ini orang yang paling beruntung. Ya, su'ul bidayah tapi husnul khatimah. Contohnya siapa? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini dulu waktu Nabi berdakwah paling menentang dakwah Nabi, kan memusuhi Rasulullah SAW, bahkan mau membunuh Nabi. Tapi qadarullah, atas takdir Allah, karena sebab doa Rasulullah SAW, Allahumma izzal Islam bi ahadi umarain, Allahumma ansur Islam wa izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, tolonglah Islam ini, angkat derajat Islam ini dengan salah satu dua Umar. Dan yang terpilih adalah Umar bin Khattab. Yang tidak terpilih adalah Amrun bin Hisham, atau kita kenal dengan Abu Jahal. Makanya tidak boleh memvonis hidup seseorang. Ya, kita nggak boleh mentang-mentang kita sudah ngaji, ada orang yang masih belum ngaji, lalu kita katakan itu calon su'ul khotimah. Belum jaminan, Ibu, belum tentu. Boleh jadi nanti 10 tahun ke depan yang kita anggap itu orang masih dalam kemaksiatan hari ini, 10 tahun ke depan dia menjadi ketua majlis taklim dan kita tidak tahu itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu makamnya di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang paling beruntung. Yang keempat, ada golongan manusia husnul bidayah wa husnul khatimah. Dari awal sudah baik. Ini hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul.
manusia nggak mungkin. Ya, para sahabat Nabi pun ada yang awalnya buruk lalu ujungnya baik. Nah, pertanyaannya, dari keempat golongan manusia ini kita mau berada di golongan yang mana? Ibu kira-kira mau yang mana? Kalau yang nomor 4 itu nggak mungkin. Awalnya baik, ujungnya baik. Itu sulit karena kita manusia, iman kita naik turun. Walaupun Islam dari lahir, mungkin nggak dulu pernah buka aurat tuh? Mungkin. Ya, foto-foto zaman dulu itu masih ada kan ibu? Yang rambut lurus, keriting, rebonding, bleaching, gitu kan? Nah, minimal kita menginginkan di golongan manusia yang ketiga. Kalaulah kita pernah punya sejarah su'ul bidayah, tapi kita berharap akhirnya adalah husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Dan inilah akhir yang paling indah. Bagaimana akhir hidup kita? Kita menginginkan akhir kehidupan yang terindah, yaitu Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ibu yang dimuliakan Allah, tapi husnul khatimah itu tidak semudah lisan kita mengucapkannya. Susah nggak husnul khatimah itu? Susah. Makanya yang paling mudah agar kita bisa selalu mempersiapkan kematian kita dengan kematian terindah, Rasulullah SAW memberikan treatment. Ya, di antara yang Nabi sampaikan itu adalah akfiru, perbanyaklah zikru hazimil ladzat, perbanyaklah mengingat yang memutus kelezatan, bukan mengingat Allah, ya. Perbanyaklah mengingat sang pemutus kelezatan. Apa yang memutus kelezatan? Kematian. Perbanyak itu artinya tidak ada batasan, ibu. Ya, jadi setiap saat, kapanpun, kalau ibu selalu ingat mati, maka ibu akan mempersiapkan kematian itu. Kalau sudah punya persiapan, Allah memberikan kematian yang terindah. Segala sesuatu punya persiapan. Man arafa bu'das safar ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia punya persiapan. Ibu pulang kampung lebaran, sudah persiapan belum? Bahkan dari sekarang ya, beli tiketnya, packing oleh-olehnya, begitu sampai kampung busuk. Subhanallah. Ya, kita ini terkadang tidak adil ibu kepada Allah. Urusan dunia mah persiapannya hebat, subhanallah. Tapi urusan perjalanan panjang, perjalanan akhirat, itu santai saja. Makanya Nabi ingatkan terus, perbanyak ingat mati. Orang kalau sering ingat mati, dia tidak akan hidup di dunia ini dengan sesuka hati. Kenapa orang hidup dengan sesuka hati? Karena dia lupa bahwa dirinya akan mati. Perbanyak ingat kematian. Caranya gimana banyak ingat mati itu? Apakah diingat terus? Ya Allah, mati, mati, mati. Caranya ibu datang kepada orang-orang yang sakit parah ibu. Jangan hanya orang yang sakit gigi. Oh, ibu malah dimaki-maki itu. Jenguk orang sakit gigi, bawanya sabu haji. Oh, dimaki-maki itu. Subhanallah. Jadi datang tuh ibu ke rumah sakit, orang yang sudah diselang itu kan, itu akan menyadarkan kita bahwa ya Allah, kematian itu dekat betul ya Rabb. Ibu sering datang ke orang-orang yang terkena musibah, bencana alam, atau takziah kepada kematian saudara tetangga kita. Itu akan mengingatkan mati. Nah, itu kunci yang paling penting. Kata Nabi, ingatlah sesuatu yang memutuskan kelezatan. Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quranul Karim kita akan mentadabburi ayat tentang kematian, supaya kita ini pulang dari majlis taklim harapannya adalah ingat kematian. Ya,
Tapi yang kita tadabburi ini adalah kematian kita sendiri. Jangan memikirkan kematian orang lain, karena kematian orang itu tidak ada urusannya dengan kita. Kita yang akan sibuk merasakan bagaimana kematian kita sendiri. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Mulk, surah Al-Mulk ayatnya ayat ke berapa ini? Coba ibu mungkin ada yang hafal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat berapa ibu? Ini yang tiap malam Jumat baca pasti hafal ini. Ayat ayat kedua. Ya, silahkan dicatat atau dibuka ya. Kita akan melihat ayat ini. Apa rahasia terbesar dari ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di ayat ini ada kata-kata al-mauta wal hayata. Al-mauta wal hayata apa artinya? Al-maut, kematian, al-hayah, kehidupan. Pertanyaannya, kenapa Allah mendahulukan al-maut baru al-hayah? Kenapa Qur'annya tidak mengatakan alladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Kenapa Allah dahulukan al-mauta baru al-hayata? Ada rahasia ibu. Kata para ulama yang pertama, kenapa Allah dahulukan kematian? Karena ternyata memang kita manusia berasal dari mati. Kita ini awalnya tidak ada. Di dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan bagaimana fase kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Al-Baqarah 28. Bagaimana Anda kufur kepada Allah? Kok bisa manusia kufur kepada Allah padahal awalnya tidak ada? Ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kalian itu tidak ada. Tsumma yuhyikum, lalu Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, lalu dimatikan, kemudian dihidupkan kembali di kehidupan yang sebenarnya, yaitu alam akhirat. Itu fase kita awalnya tidak ada ibu. Di alam ruh kan sebelumnya kita baru di alam ruh, kita belum di alam janin, belum masuk ke alam janin. Barulah Allah masukkan ke alam janin setelah ada pernikahan suami istri, kemudian lahir ke alam dunia. Lalu Allah wafatkan lagi di alam barzah dan Allah hidupkan lagi di alam akhirat. Itu perjalanan manusia, berawal dari ketiadaan, lalu Allah mengadakan dan Allah meniadakan, lalu Allah mengadakannya kembali. Karena yang ada tanpa ada proses pengadaannya hanya Allah, wujud. Kalau kita ini makhluk semuanya berawal dari tidak ada. Kalau tidak ada artinya mati. Ini yang pertama, kenapa Allah dahulukan al-maut baru al-hayah? Karena kita berasal dari tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah dahulukan al-maut wal hayata? Karena banyak manusia lupa mati. Kita kan lebih sering mengingat dunia, kita lebih sering mengingat apa? Mengingat orang yang menyakiti perasaan kita. Oh, itu diingat terus. Ya kan, perempuan itu kan dikatakan paling mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Itu para ibu itu. Makanya kesalahan suami 200 juta tahun yang lalu dia ingat. Ini manusia purba ini, subhanallah. Kenapa yang diingat itu yang begitu? Padahal Allah ingin, Nabi ingin yang diingat itu kematian. Makanya didahulukan al-maut baru al-hayah, supaya ingat dengan kematian. Karena orang yang ingat mati itu dia akan
segera taubat. Itu kata Nabi itu. Ya, orang yang ingat mati, dia akan mensegerakan taubat kepada Allah. Orang yang ingat mati, dia akan semangat dalam beribadah kepada Allah. Makanya ada kalimat ish li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Hiduplah di dunia ya, dalam mencari nafkah, mencari karunia Allah, seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Ya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Tapi ingat, kalau kamu urusannya sedang beribadah kepada Allah, ingat akhirat seolah-olah mati besok. Jangan lagi kerja ingat mati, tidak semangat. Ketika sholat ingat dunia, tidak khusyuk. Nah, itu hikmah kedua. Yang ketiga, kenapa Allah dahulukan kematian baru kehidupan? Ini menandakan setelah kematian itu ada kehidupan yang baru. Jadi kematian ibu bukan akhir dari segala-galanya. Karena ada orang yang mengatakan kalau sudah mati itu selesai urusan. Padahal justru awal persoalan itu adalah ketika kita berada di hari setelah kematian. Itulah awal persoalan sebenarnya. Ini kalau orang faham, tidak berani dia bunuh diri. Kenapa ada orang bunuh diri? Coba tanya kepada orang yang bunuh diri itu. Ya, tanyanya sebelum bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri nggak bisa. Tanya, jawabannya pasti apa? Setelah mati saya selesai urusan ini. Nggak ditagih hutang, gitu kan? Nggak dikejar-kejar debt collector. Karena dia kira itu selesai, padahal itulah awal persoalan sebenarnya. Nah, inilah 3 hikmah. Kenapa Allah mendahulukan al-maut baru al-hayah. Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita pindah ke surah Al-Ankabut 57. Ya, kita akan lihat ayat-ayat dulu, baru nanti kita ambil poin ya. Al-Ankabut 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ibu yang dimuliakan Allah, ini ayat tolong difahami dengan benar supaya kita tidak salah. Ya, Allah mengatakan kullun nafsin dha'iqah. Ketemu ayatnya? Ya, dha'iqah itu ibu dzauq, rasa. Jadi kematian itu berbicara soal rasa. Kematian itu kan akhir daripada hidup kita. Ternyata ini berbicara soal rasa. Allah tidak mengatakan begini, kullu nafsin al-maut. Allah tidak mengatakan kullu nafsin tamut, ya, setiap yang bernyawa mati, bukan itu. Tapi kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah itu ada rasa. Ibu makan cabai masuk ke mulut, pedas atau enggak? Itu namanya dzauq, rasa yang sangat dekat dengan kita dan kita merasakan. Saya minum air ini masuk ke mulut, ada nggak rasa di sini? Rasanya memenuhi mulut dan kerongkongan, itu namanya dzauq. Kalau kipas ini tidak bisa disebut dzauq. Kenapa? Karena jauh. Ya, kita merasakan ada angin, tapi tidak sempurna anginnya. Tapi kalau kematian atau dikatakan dha'iqah, itu secara makna dia merasakan betul bagaimana kematian itu. Bahkan disebutnya dha'iq. Dha'iq itu secara gramatikal Arab, yang belajar bahasa Arab pasti paham ini. Ini disebut dengan ismun fa'il. Tahu fa'il? Fa'il itu pelaku. Kalau saya katakan begini, seorang petinju sedang tidur. Siapa kira-kira seorang petinju yang terkenal? Mike Tyson gitu ya, Muhammad Ali. Orang akan menyebut dia petinju walaupun dia sedang tidur, walaupun dia sedang makan, walaupun dia tidak sedang bertinju. Betul enggak? Apa sebabnya? Karena petinju sudah melekat dalam dirinya. Ya, mau dia lagi jalan juga ada petinju jalan. Nah, manusia
saking kematian itu sudah melekat dalam dirinya, masih hidup pun disebut dha'iqah. Understand? Yes. Ya, ulangi lagi nih. Jadi kita semua ini dha'iqah, orang yang pasti akan merasakan mati. Bahkan Allah sudah mengatakan dha'iqah, sudah perasa mati. Allah contohkan, setiap malam kita mati, Ibu. Bukankah tidur itu adalah akhul maut, saudaranya kematian? Bukankah tidur itu nisful maut, setengah dari kematian? Makanya doa sebelum tidur, apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Mati dulu, Ibu. Waktu kecil pelajarannya Bismika Allahumma ahya, itu ya. Ya, sekarang setelah tahu saya dari para guru, para ulama, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Amut dulu, kan ibu mau tidur itu pamit mati. Ya Allah, dengan namamu aku mati, dan dengan namamu aku hidup. Coba, jujur ibu sadar nggak ketika ibu pamit ke atas kasur, ibu sedang pamit untuk wafat? Sadar nggak itu? Nggak sadar ya? Berapa banyak ada orang pamit tidur, bangunnya di alam kubur, ada nggak? Ada. Kemarin belum lama Kiai Haji Sofwan Nizomi Al-Maghfurlah, ulama Betawi, qadarullah, salah satu adik iparnya itu ngaji dengan saya di Pondok Indah. Cerita, ya Ustadz, itu Pak Kiai kita bangunkan untuk kajian subuh. Memang ada jadwal pagi subuh biasa beliau, satu hari itu bisa 5, bisa 7 jadwalnya, Masya Allah. Kita bangunkan, sudah tidak bangun, padahal kita kira tidur itu baru jam 2, belum dibangunkan, nantilah, biasa bangun tuh jam 3, jam setengah 4. Ternyata sudah kaku, tidak bangun. Artinya apa? Pamitnya beliau adalah tidur, ternyata Allah bangunkan di alam kubur. Berapa banyak itu? Tidur di atas dipan, begitu bangun dalam kegelapan, ternyata tokennya habis. Bukan, itu di alam kubur, ibu, gelap. Makanya kalau ibu sadar mau tidur itu pamit wafat, orang tidur itu ritualnya banyak, ibu. Sebelum tidur tuh ritualnya banyak, jangan dikira asal tidur. Rasulullah SAW sebelum tidur, Nabi pastinya Nabi berwudu, Nabi itu sangat menjaga wudu. Nabi juga membaca ayat-ayat Al-Quran, kan, sebelum tidur. Akhir surah Al-Baqarah, ya, kemudian diawali dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, kemudian ayatul kursi, akhir surah Al-Baqarah. Nabi baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu mengusap ke seluruh tubuhnya. Itu kan ritual. Bahkan ada orang ahli surga karena setiap sebelum tidurnya dia memaafkan orang-orang yang mendoliminya di hari itu. Ada sahabat Nabi, ibu, Rasul sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi mengatakan, yattali'u rajul min ahlil jannah, sebentar lagi akan ada laki-laki ini ahli surga lewat ini, datang. Ditunggu oleh para sahabat. Muncul laki-laki yang penampilannya biasa, ya, janggutnya basah sambil angkat terompah, biasa penampilannya. Lalu Rasul berkata lagi, yattali'u rajulun minal jannah, akan muncul laki-laki ahli surga. Dilihat laki-lakinya sama, sampai 3 kali, sehingga sahabat Nabi penasaran, punya amal soleh apa laki-laki ini. Tidurlah di rumah laki-laki ini selama 3 hari, minta izin, Anda musafir, aku boleh tidak bermalam di rumahmu? Diizinkan. Lalu tidur. Di malam pertama dilihat, di sepertiga malam kok tidak bangun tahajud. Ahli surga nggak tahajud. Bingung sahabat ini ahli surga tapi tidak tahajud. Subhanallah. Lalu di hari ketiga, hari Senin, jatuh hari Senin, loh, ahli surga kok nggak puasa sunnah? Makin bingung sahabat ini, apa rahasia dari amalannya ini? Ternyata setelah 3 hari selesai, dia pamit untuk meninggalkan rumah itu, tapi dia bertanya, wahai fulan, sebenarnya aku kesini untuk mencari tahu apa amalan yang hebat yang kamu lakukan sehingga kamu menjadi ahli surga.
ternyata aku tidak menemukan amalmu yang hebat, amalmu biasa. Apa kata sahabat ini? Iya, amalku memang biasa. Aku sholat fardu terkadang tidak sholat sunnahnya, terkadang tahajud terkadang aku tidak tahajudnya, puasa sunnah aku juga kadang puasa, aku tidak puasa. Sahabat ini bingung. Terus amalan hebatmu itu apa yang membuat kamu ahli surga? Apa kata sahabat ini? Setiap malam sebelum tidur aku wudhu, lalu aku gelar sajadah, aku sholat 2 rakaat, dan aku berikrar kepada Allah memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang mendolimiku hari ini. Allahumma, dikatakan Allahumma qad afautu, Allahumma inni qad afautu man dhalamani. Ya Allah, aku sudah maafkan siapapun orang-orang yang berbuat salah kepadaku hari ini. Lalu aku tidur. Ternyata dari sebab dia memaafkan kesalahan saudaranya, itulah yang menjadikan dia ahli surga. Ini amalan ringan nih Bu, tapi susah dikerjakan. Apalagi kalau lihat status WA-nya, ibu sudah ikrar, ya Allah saya maafkan dia, ya Allah walaupun belum bayar hutang saya ridho, mungkin dia kesusahan. Begitu mau tidur lihat statusnya lagi jalan-jalan ke Eropa, itu enggak jadi, ya Allah saya cancel, maaf saya. Bisa begitu. Tapi kalau ibu lakukan ini, demi Allah ibu akan menjadi ahli surga sebelum ibu wafat. Bahkan sebelum ibu wafat, ibu sudah dikatakan ini calon penghuni surga ini. Kenapa? Jiwanya pemaaf. Bukankah Al-Quran mengatakan di antara ciri-ciri penghuni surga itu adalah wa'afina aninas, dia mudah memaafkan kesalahan orang. Ibu, saya tanya sekarang jujur, jamaah Majelis Ta'lim An-Nas, mana yang lebih susah, memaafkan atau minta maaf? Benar, lebih susah mana? Memaafkan lebih susah ya. Itulah kenapa Allah maha memaafkan, Allah maha ghafur. Kalau minta maaf mah gampang ibu. Saya setiap pagi ke ATM tuh minta maaf sama saya. Mohon maaf, saldonya tidak cukup katanya. Apakah saya memaafkan ATM-nya? Enggak, enak aja tidak cukup. Subhanallah. Jadi memang ini amalan dahsyat betul. Ketika sebelum tidur, ibu sadari bahwa tidur itu sebenarnya pamit mati, maka kita akan mempersiapkan tidur pun tidur yang terbaik. Kenapa? Karena tidur itu saudaranya mati. Jangan-jangan disitulah akhir kehidupan kita. Kita tidak tahu. Maka subhanallah, ini sekarang sudah sadar kalau kita ingin mendapatkan akhir terindah, di antaranya adalah sebelum tidur pun kita punya persiapan. Kita punya persiapan untuk sebelum tidur. Yang pertama tadi, ingat kematian, ya kata Nabi, banyak ingat mati. Yang kedua, dari ayat ini kita punya persiapan sebelum tidur. Kita harus membersihkan badan kita, atau terutama hati kita, supaya tidur tidak membawa rasa intiqam, rasa dendam kepada siapapun, rasa benci kepada siapapun. Makanya ada satu hadis Nabi, seorang istri sebelum tidur wajib datangi suaminya. Sebelum tidur tuh, suami sendiri, jangan suami tetangga, ya. Datangi suamimu. Kenapa? Minta ridho. Ya, bahkan hadisnya mengatakan walaupun suaminya yang salah, punya masalah, sebelum tidur jangan sampai tidur bawa masalah. Kenapa? Kalau ada seorang wanita tidur suaminya tidak ridho, dilaknat oleh malaikat sampai pagi ibu. Kalau bangun paginya, kalau tidak bangun, maka ujung kehidupannya dalam laknatullah, naudzubillah. Makanya datang ke suami, ayah, aku tidak akan tidur sebelum engkau ridho. Kalau suami faham, suaminya ngerti, suaminya sudah meridhoi tanpa istrinya minta. Ini kalau suami ibu soleh enak, ayah ridho sama mama, ayah ridho ya hari ini kita saling memaafkan. Tapi yang jadi masalah kalau sedang tidak stabil emosinya, tidur bawa kebencian, itu ngeri. Ya, bahkan subhanallah, orang cenderung takut mati ketika dia naik kendaraan baik darat, laut, udara. Betul enggak? Cenderung takut mati tuh. Ibu ada yang nggak berani naik pesawat? Ada?
saya termasuk orang yang tidak berani naik pesawat. Saya dulu ibu berazam, ya Rob, saya berani naik pesawat kalau ibadah umroh. Alhamdulillah, Allah kabulkan saya. Pertama naik pesawat itu ketika ibadah umroh dengan jarak tempuh yang cukup jauh di udara. Orang kalau nggak berani ketinggian ibu, saya tuh termasuk takut ketinggian, makanya nggak tinggi-tinggi ibu. Iya, saya naik atap rumah saja gemeter saya, subhanallah. Tapi Allah ijabah, naik pesawat tuh sudah. Karena apa? Karena bismillah, Allah yang memanggil kita ke sana. Bahkan tidak satu kali saya umroh tuh ya tahadus binim, alhamdulillah. Tiap tahun mau berangkat lah, masya Allah ya. Ada ibu yang mau berangkat bareng saya, silahkan. Bareng Cinta Quran Ustadz Fatih, silahkan. Yang penting niat kita untuk menziarahi tanah yang paling suci di atas muka bumi ini. Jangan sampai kita nggak ada cita-cita berangkat ke tanah suci. Nah, kembali ibu, orang kalau takut ketinggian, yang dibayangkan kalau naik pesawat jatuh mati, itu kan? Ya, tapi kita tidak pernah tuh, subhanallah. Kita takut naik pesawat nanti jatuh mati, naik kendaraan darat kecelakaan mati, naik kereta keluar jalur relnya mati, kendaraan laut, naik kapal laut ada badai, ada ombak, tenggelam mati. Tapi ketika tidur tidak ada satupun orang yang takut mati. Padahal jelas kalimatnya, mau tidur yang diucapkan bismika Allahumma amut, ya Allah dengan namamu aku mati. Naik kendaraan ada nggak ingat mati doanya? Tidak ada ibu. Ibu naik kendaraan darat, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada nggak kata-kata mati? Tidak ada. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tidak ada kata-kata mati. Tapi kenapa mau tidur tidak takut mati, naik kendaraan kok biasa saja? Nah, ini keanehan nih. Baru sadar kan ibu? Ternyata oh iya juga ya. Itulah fungsinya ngaji. Makanya kata ulama, orang yang duduk di majelis ilmu, kullama fahimta minal ayah awil ahadits futihat abwabul jannah. Kalau dia faham satu ayat, ya gurunya menceritakan, menyampaikan, dia faham satu ayat, satu hadis, maka terbuka pintu surga. Apa ciri orang faham itu? Menganggukkan kepala. Itu kan? Oh, berapa kali ibu di majelis ilmu, sebanyak itulah pintu surga terbuka untuk ibu. Makanya ada orang ustadznya belum jelasin udah gini-gini. Subhanallah. Ya. Nah, itu kullun nafsin dha'iqatul maut. Ternyata kita ini semuanya sudah dikatakan, kita ini memang camat. Apa itu camat? Calon mati. Nah, kita bicara rasa sekarang. Memang rasa kematian itu seperti apa? Mohon maaf ibu yang dimulakan Allah, yang hanya tahu rasanya hanya orang yang mengalami kematian. Makanya tidak boleh kita mengukur orang. Ini saya lihat Ustadz, ini orang sakaratul mautnya 3 hari. Ini berarti su'ul khotimah. Ini saya kemarin lihat orang cuman batuk mati. Ini berarti husnul khotimah. Belum tentu ibu. Karena ukurannya bukan mata dohir, bukan mata ini, bukan. Ini soal ruh. Ruh itu urusan siapa? Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kalau bertanya tentang ruh ya Muhammad, katakan ruh itu urusanku, aku tidak memberikan kepadamu kecuali sedikit. Makanya kitab ruh itu nggak banyak. Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menulis kitab ruh itu hanya 1 jilid. Sementara ibu cari kitab fikih, kitab hadis, kitab tauhid, banyak nggak? Banyak. Makanya ruh itu urusannya hanya Allah dan orang yang sakaratul maut itu yang paling tahu. Nah, kita lihat rasa kematian sekarang. Allah simulasikan di dalam surah An-Nazi'at ayat 1 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Nazi'at, an-nazi'at, naza'a itu artinya sekelompok malaikat yang
mencabut paksa ruh manusia, dicabut secara paksa. Kenapa dipaksa? Karena kata para ulama, ruh ini ibu sudah terlalu melekat dengan jasadnya. Ini kalau ada kertas ini saya kasih lem, saya tempel di sini, 3 bulan dicabut. Gampang nggak cabutnya? 3 bulan. Sementara yang satu lagi ditempelkan 1 hari langsung dicabut. Mana lebih susah dicabutnya? Yang 3 bulan. Makanya mencabut ruh orang tua itu jauh lebih sulit daripada anak-anak. Kenapa? Anak-anak baru melekat dia. Orang tua itu lama melekatnya. Itulah gambarannya. Dan yang kedua, bukan hanya melekat di jasadnya, pasti ada penyebabnya. Apa yang menyebabkan ruh itu melekat dan tidak mau lepas? Karena jasad itu terlalu mencintai dunia. Itu masalahnya, ibu. Ibu, mohon maaf, kita kan punya rasa cinta kepada pasangan, betul enggak? Ibu punya rasa cinta kepada anak. Ibu punya rasa cinta kepada harta. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, Zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fittah. Manusia itu memang dihiasi dengan rasa syahwat. Dia cinta kepada anak-anak, kepada pasangan, kepada harta, kepada emas. Nah, tapi kalau rasa cinta itu terlalu lengket, ibu, terlalu melekat, ketika kehilangan akan lebih merasakan sakit kehilangan daripada orang yang cintanya biasa saja. Betul enggak? Kenapa ibu sakit betul rasanya ditinggal suami wafat? Karena mencintai suami lebih besar dari mencintai Allah yang memiliki suami. Kan kalimatnya diajarkan sama Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kami, bukan suami ibu, kita sendiri ini milik Allah. Kita harus sadar, ibu, semua itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, milik Allah semua, apa-apa yang di langit dan yang ada di bumi. Maka kalau kita memahami ayat ini, apapun yang Allah inginkan untuk diambil, kita tidak akan pernah merasakan kesedihan atau kekecewaan. Kenapa? Milik Allah, terserah Allah lah. Belajar dari tukang parkir, ibu. Tukang parkir itu banyak motornya, banyak mobilnya. Diambil, pernah nggak tukang parkir marah-marah? Sedih gitu, dia kecewa. Ditanya sama tukang parkir yang lewat, kenapa sedih pak? Saya kehilangan motor banyak hari ini, kehilangan mobil banyak hari ini. Nggak ada, ibu. Kenapa? Tukang parkir hanya merasa dititipi, tidak merasa memiliki. Itu yang paling penting. Makanya sadari semua itu titipan. Kita ini hanya hak guna pakai, bukan hak milik, bukan hak guna pakai. Anak hak guna pakai, ya pakailah anakmu untuk mendoakanmu nanti ketika kamu sudah wafat. Manfaatkanlah anakmu. Pakailah suamimu untuk mencari ridhonya Allah. Pakailah rambutmu yang indah yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Caranya tutup auratnya. Pakailah kesehatanmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya hak guna pakai. Bahkan mohon maaf, rumah yang kita beli atau kendaraan yang kita miliki, mungkin nggak itu bekas orang? Mungkinlah. Beli rumah second, ada kan? Beli mobil second, itu kan hanya berpindah tangan, ibu. Bahkan mohon maaf, suami kita mungkin nggak bekas orang? Ya, suami second itu. Subhanallah. Jangan, ibu, ya. Itu ketika mungkin dia duda, itu kan ada kan, nikah dengan duda, artinya kan itu bekas dipakai oleh istri sebelumnya. Sama, mungkin nggak ibu juga bisa bergantian tuh dengan suami yang lain. Kalau suami wafat, ya kan, suaminya wafat, ini suami wafat ya, kalau suami atau bercerai ya, kalau masih hubungan pernikahan nggak boleh. Ya, ini bahkan seorang suami walaupun masih punya istri, boleh nggak dipakai oleh istri yang lainnya? Boleh, kalau suami. Nah, jadi hidup ini sebenarnya hak guna pakai. Apa yang milik kita? Nggak ada, ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita kuatkan.
Makanya kalau kita ngerti ini, kita hidup tuh ya sudahlah, semuanya milik Allah, Allah ambil ya silahkan, sudah, kita enggak ngedumel. Ya, itu dikatakan orang yang terlalu cinta dunia, ruhnya akan keluar dengan susah, dipaksa itu. Ibu tahu paku, kalau paku ini saya ketuk di atas meja ini, lalu ditenggelamkan paku itu, makin diketuk makin dalam, kira-kira mengeluarkan paku dengan apa itu? Harus dengan media kan? Ya minimal menggunakan palu, atau nggak kuat pakai linggis, atau nggak bisa juga panggil limbat. Tahu limbat? Kenapa? Karena sudah terlalu dalam masuknya, maka harus ditarik dengan paksa. Itulah gambaran ruh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Naudzubillah. Wan naziati gharqa. Bahkan dalam ayat lain Allah gambarkan itu dipukul oleh malaikat, ibu. Dipukul karena tidak mau keluar. Wajahnya dipukul, punggungnya dipukul. Kenapa? Karena tidak mau keluar. Naudzubillah. Itu ruh yang pertama, ya. Dan setelah keluar, itu pun mendapatkan perlakuan yang hina. Keluarnya dipaksakan, setelah keluar perlakuannya hina. Didatangi malaikat adab, dibungkus kain kafan dari timah panas, lalu dibawa ke langit pertama. Semua penghuni langit pertama bertanya, ini ruh siapa, bau busuk, pindahkan segera. Naik ke langit kedua, penghuni langit kedua menolak, ini ruh siapa, bau busuk. Terus naik ke atas sampai langit ketujuh, semua menolak, katakan kembalikan kepada kuburnya, akan mendapatkan siksa kuburnya. Naudzubillah. Makanya orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, wan nazi'ati gharqa, ruhnya tidak mau segera dimakamkan. Ketika ruhnya melihat, ruh itu kan melihat bagaimana jasad dimandikan, jasad dikafani, jasad disolatkan. Ruh itu tahu, ibu, yang datang takziah dia tahu, yang mendoakan dengan ikhlas dia tahu. Ya jangan-jangan yang datang mendoakan dengan ikhlas justru orang yang selama ini dimusuhinya. Astagfirullah. Sedih itu nanti ruh. Ya Allah, ibu ini ternyata tiap hari saya musuhi, tiap hari saya lemparkan kotoran depan rumahnya, tapi dia yang datang takziah, yang tulus dengan ikhlas. Sementara sahabat saya, teman saya datang karangan bunga, orangnya nggak ada. Anda nggak begitu, datang karangan bunga aja tuh. Makanya itulah pentingnya pura teman-teman punya teman-teman soleh. Yang datang tuh doa, bukan karangan bunga. Makanya ruh yang ini dia katakan kepada orang-orang yang menggotongnya itu, setelah digotong di atas keranda itu, apa kata ruh? Mau dibawa kemana aku nggak mau, karena dia tahu yang akan dihadapinya adalah siksa kubur. Dia nggak mau itu. Itu ketika diantarkan ke kuburan, masuk ke alam kubur, naudzubillah, dia kaget sekaget-kagetnya, ya Bu. Kenapa? Begitu ruhnya sudah dikembalikan, dia melihat sekelilingnya itu, kuburannya itu ada air busuk, becek, air kotor seperti comberan, lalu gelap sempit, dan ada makhluk yang buruk yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Begitu dia bangun, dia katakan, siapa kamu? Kok kamu buruk sekali? Aku tidak pernah lihat makhluk sebelumnya seperti kamu. Apa dia bilang? Kamu lupa ya, aku ini sholat yang kamu tinggalkan di dunia. Aku ini rambut yang tidak pernah kamu tutup. Aku ini adalah keburukan orang yang kamu sering membicarakannya. Aku ini durhakamu kepada suamimu, aku durhakamu kepada orang tuamu, kamu lupa itu semua. Subhanallah, naudzubillah. Itu keadaan alam kuburnya orang-orang yang dikatakan wan naziati gharqa. Sengsara keluar ruhnya, sengsara ketika di alam kuburnya. Yang kedua, wan nasyitati nashta. Ini yang kita harapkan. Al ansyutah itu adalah orang-orang yang dicabut ruhnya dalam keadaan ruhnya itu bagaikan air, ibu, air yang di botol, kalau kita tuang cepet gak turun itu, keluar dia, bahkan sisa tetesan terakhirnya pun akan mudah dikeluarkan. Itulah wan nasyitati nashta. Seperti tali sepatu, ibu kalau ikat sepatu itu simpulnya jangan mati, ya kan? Ikat dengan simpul hidup supaya ketika satu ditarik, yang lain akan terurai dengan mudahnya. Itu ruhnya orang-orang beriman. Insya Allah ini ruh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Keluar,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dalam keadaan Allah ridha, balik pulang, ayo pulang. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Ini ruhnya para nabi, para rasul, para aulia illah, dan kita orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Makanya orang yang sakaratul maut itu, coba perhatikan, ibu pernah nggak mendampingi orang sakaratul maut? Matanya itu kan kosong, ibu, betul nggak? Matanya kosong dia. Ketika kakinya sudah waltafatis saku bisak, kata Quran itu, naik begini kaki itu, kaki sudah begini, itu ruh sudah mulai tarik itu, kakinya sudah begini, bu, sudah tidak begini, sudah begini, itu tanda ruh sudah mulai ditarik. Matanya itu akan mengikuti kemana ruh itu, dan dia melihat apa yang manusia tidak pernah melihatnya. Itu orang sakaratul maut, dibuka hijabnya, dia bisa melihat yang di balik dinding, dia bisa melihat setan, dia bisa melihat malaikat, dia bisa melihat mungkin ruh-ruh yang sudah mendahuluinya. Semua Allah buka. Fakashafna ghita'aka fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Allah buka itu hijab matanya. Makanya jangan heran orang yang sakaratul maut itu tatapannya seperti kosong, tapi sebenarnya dia sedang melihat apa yang kita tidak lihat. Sehingga yang hidup disunnahkan talqin telinga kanan, la ilaha illallah, pelan-pelan, jangan buru-buru talqinnya. Yang lain mendoakan Allahumma hawin alaihi fi syakaratil maut. Kalau yang wafat perempuan, Allahumma hawin alaiha fi syakaratil maut. Jadi yang talqin hanya satu orang. Ada seorang sahabat namanya Thu'ban. Sahabat ini nggak pernah putus sholat subuh, ibu. Sholat subuhnya itu maksud saya selalu di masjid, di saf pertama. Satu hari dia tidak ada itu datang subuh ke masjid, sehingga Rasulullah SAW, Rasul menunggu, Bilal jangan iqamah dulu, tunggu, mungkin Thu'ban masih di jalan. Ternyata sudah hampir siang, Thu'ban belum juga datang. Apa kata Nabi? Ya Bilal, sudah iqamati sholat, ya sholat, tunaikan sholat, dirikan sholat. Setelah selesai sholat, Thu'ban juga tidak datang. Kata Rasul SAW, kita datangi rumah Thu'ban ini. Berangkat Nabi dan para sahabat ke sana. Ternyata perjalanan dari rumah ke masjidnya hampir 3 jam lebih, ibu. Subhanallah, ini luar biasa. Yang membuat Thu'ban tidak ke masjid hanya kematiannya. Hanya kematian yang memisahkan dirinya dengan masjid. Sampai ke rumah Thu'ban, Nabi melihat istrinya masih dalam keadaan menangis, sembab matanya. Kata Rasulullah SAW, ya fulanah, mana Thu'ban? Ya Rasulullah, Thu'ban suamiku wafat tadi malam dan sudah aku makamkan tadi pagi. Subhanallah, kata Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi istrinya bertanya, ya Rasulullah, ada satu pertanyaan untuk diriku ya Rasulullah. Ketika Thu'ban sakaratul maut, lisannya mengatakan aduh sebanyak 3 kali. Aduh, aduh, aduh. Dan aku tidak tahu ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Thu'ban itu mengucapkan kata aduh. Lalu Rasul berdiri di hadapan para sahabatnya, termasuk istrinya Thu'ban. Rasul mengatakan, sesungguhnya orang yang sedang sakaratul maut, dikeluarkan ruh dari jasadnya, mereka bisa melihat apa yang kalian tidak bisa melihatnya. Maka Thu'ban itu ternyata, kata Nabi SAW, sedang ditampakkan 2 layar di hadapan matanya. Yang pertama layar amal solehnya, yang kedua layar pahala yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah, ditampakkan. Thu'ban melihat amal soleh yang pertama, langkah kakinya menuju masjid, diperlihatkan oleh Allah. Setiap hari ke masjid, di sampingnya pahalanya diperlihatkan. Lalu kata Thu'ban, aduh, seandainya masjidnya lebih jauh lagi. Allahu Akbar. Seandainya masjidnya lebih jauh lagi, maka pahalanya akan lebih hebat lagi. Yang kedua, amal solehnya ditampakkan. Thu'ban pernah keluar rumah, melihat orang yang hampir mati kedinginan. Seorang tua hampir mati kedinginan. Dilepas pakaiannya, pakaian Thu'ban, jaketnya, diberikan kepada orang yang hampir mati kedinginan. Tapi yang diberikan ini pakaian yang sudah jelek, sementara yang bagus yang dipakainya.
ditampakkan amal soleh itu, ditampakkan pahalanya. Su'ban mengatakan, aduh kenapa nggak baju yang bagus yang dikasihnya. Allahu Akbar. Kita kan kalau sedekah pakaian bekas, bener-bener bekas ibu, bahkan yang sudah lama di lemari itu, kalau mau disedekahkan tiba-tiba kita mengatakan ini kayaknya masih bagus ini. Saya tanya begitu tuh, ya kan? Tapi kalau nggak disedekahkan tuh ya nggak dipakai saja. Yang ketiga, Su'ban ditampakkan amalnya ketika dia keluar rumah. Dia punya sepotong roti dan segelas susu. Ada musafir datang kepadanya, minta segelas susu dan sepotong roti. Lalu dibagi dua roti dan susu itu. Ini separuh untukmu, ini setengah untukmu. Ditampakkan amal itu, ditampakkan pahalanya. Kata Su'ban, aduh kenapa nggak semuanya dikasih. Allahu Akbar. Ternyata sahabat Rasul yang bernama Su'ban ini menyesal atas kebaikannya, bukan karena belum melakukan kebaikan, tapi merasa tidak sempurna, tidak maksimal dalam memberikan kebaikan. Kalau kita nanti jangan-jangan ditampakkan bukan karena tidak sempurna, karena memang tidak ada kebaikannya. Na'udzubillah. Makanya mumpung masih hidup ibu, kejar terus amal soleh. Kejar terus, jadilah hamba Allah yang haus akan amal soleh. Itu bagi orang-orang yang beriman. Allah tampakkan keindahan. Bahkan ruhnya nanti disambut oleh malaikat rahmat, kain kafan dari surga. Setiap penghuni langit akan bertanya, ini ruh siapa? Harum, subhanallah, ini ruh siapa? Di langit kedua pun disambut dengan keindahan. Sampai langit ketujuh, kembalikan kepada jasadnya, karena akan mendapatkan nikmat kuburnya. Inilah sunnah. Orang yang sudah wafat harus cepat dikuburkan, jangan ditunda-tunda. Itu salah satu tanda husnul khatimah. Nih ibu ingin akhirnya baik, husnul khatimah tandanya dia cepat dimakamkan. Gak usah tunggu orang yang belum datang. Bentar ya, anak saya masih di Jerman. Gak usah ibu, gak hidup lagi. Apa manfaatnya? Kalau memang anaknya sudah dekat, silakan dia yang mensolatkan, dia mendoakan, dia yang mengantarkan ke kuburan. Gak apa-apa. Tapi ini yang ditunggu anaknya, solatkan juga gak bisa. Begitu disuruh baca doa juga disetel MP3-nya, astagfirullah. Manfaatnya tidak ada. Makanya segera dimakamkan. Orang yang soleh, orang beriman, ketika dimandikan, dikafani, disolatkan, ruhnya mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, jangan lama-lama ya, segerakan aku. Coba bedakan dengan orang kafir tadi kan. Karena dia akan mendapatkan nikmat kuburnya. Begitu dikuburkan, subhanallah, itu baru disiram tanah 7 kali ibu. Ini sunnahnya begitu. Kalau menguburkan orang tuh ya, keluarga, itu siram dulu 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walaupun ada riwayat mengatakan 7 langkah keluarga meninggalkan, tapi ini 7 kali dilemparkan tanah, itu ruh sudah dikembalikan. Makanya dia dengar ketika tukang gali kubur itu mengurukan tanah, dia tahu dia sudah kembali ruhnya, sudah aktif telinganya, tapi belum bisa bergerak badannya. Itu kata ulama begitu. Karena indera telinga ini adalah yang pertama kali aktif dan terakhir kali aktif. Makanya ibu kalau tidur pasang alarm, mata masih merem, tapi telinga sudah mendengar alarm, dan ibu bisa mematikan alarm itu. Betul nggak? Ya? Tanpa dengan melihatnya. Itu telinga tuh. Itulah kenapa setiap ayat berbicara tentang salah satu daripada panca indera ini, selalu Allah dahulukan telinga. Inna sam'a wal absara wal afidah. Itu kan telinga dulu, termasuk untuk orang-orang yang kafir. Summum, bukmun, umyun. Apa itu summum? Budak. Telinga dulu. Ya, makanya telinga ini masya Allah sesuatu yang sangat banyak akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Telinga lebih dulu, mata baru hati. Nah, orang yang beriman, dia masuk ke alam kuburnya tadi sudah dilemparkan, sudah diuruk dengan tanah, maka dia akan mendapatkan kuburannya itu bagaikan taman surga permadani yang indah. Kuburannya pun sejauh mata memandang, luas. Ibu keluar dari masjid ini ada langit, lihat ke atas. Bayangkan mata kita bisa menjangkau langit yang jauh itu. Itulah sejauh mata memandang. Dan orang-orang ini akan kaget melihat sekelilingnya. Ada makhluk yang ganteng,
lebih ganteng dari dirinya kalau itu laki-laki, ada makhluk yang cantik lebih cantik dari dirinya kalau itu perempuan. Nanti ibu ini akan kaget di alam kuburnya itu melihat, kamu siapa? Kok kita mirip tapi kamu lebih cantik? Kok kita mirip tapi kamu lebih ganteng? Apa kata makhluk itu semua? Fulana, kamu lupa aku sholatmu dulu di dunia. Kamu lupa aku dulu majelis taklimmu itu loh di Masjid Anas. Yang pagi itu yang ustadznya terlambat, tahu kan? Yang kamu duduk senderan itu. Subhanallah. Ya fulana, aku ini sodakohmu, infakmu, aku tutup auratmu, aku ini baktimu kepada suamimu. Semua akan mengelilingi kita. Dan ketika malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitab sucimu, siapa saudaramu, mereka membisikkan ke telinga kita, jawab Allah, jawab Muhammad, jawab Ka'bah. Semuanya akan mudah menjawab pertanyaan kubur dan akan merasakan setiap pagi dan petangnya Allah tampakkan surga di hadapannya, dan itulah tempat akhirnya nanti. Itulah orang-orang yang beriman, wan nazi'at wan nasyitati nashta. Subhanallah. Maka tidak ada pilihan yang kita harapkan di akhir kehidupan kita kecuali wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ibu yang dimuliakan Allah, husnul khatimah itu diantara tandanya adalah lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi berjanji kepada kita, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dijamin surga. Tapi masalahnya ibu, Nabi tidak menjamin tidak transit ke neraka. Itu masalahnya. Iya kan? Dijamin surga. Siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah pasti surga. Tapi nggak menjamin nggak transit ke neraka. Makanya ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wakina, apa wakina itu? Ya Allah, bebaskan aku dari siksa neraka. Minta kebaikan dunia boleh, kebaikan akhirat silahkan, tapi ingat, jangan lupakan minta agar dibebaskan dari neraka. Karena ada orang masuk surga neraka dulu, ada ibu. Itu seorang wanita namanya Juhainah, PSK, penjual sate keliling. Ya, artinya disamarkan. Itu masuk surga paling terakhir. Ketika Juhainah diangkat dari neraka, semua penduduk neraka sedih. Kenapa? Karena kalau Juhainah sudah keluar dari neraka, artinya pintu neraka sudah ditutup selama-lamanya. Sudah tidak akan ada lagi yang keluar dari neraka. Ini wanita pezina yang masih punya iman, mati dalam keimanan. Makanya mohon maaf, hati-hati jangan melakukan dosa syirik sekecil apapun ibu. Ini kadang-kadang kita mengamalkan tradisi orang tua dulu, padahal itu kesyirikan. Ya, anaknya hamil suruh bawa-bawa gunting, masih ada nggak begitu? Tinggalkan ibu, naudzubillah, jangan. Rugi kita beramal. Ya, saya masih sering menemukan anaknya hamil suruh bawa-bawa gunting supaya tidak diganggu setan. Kalau mau aman, jangan gunting kuku, gunting rumput. Itu lebih logis lagi. Ya. Hati-hati tuh perkara-perkara ketiban cicak katanya sial gitu kan. Kalau ibu percaya, akidah ibu rusak tuh. Hati-hati ibu, lisan ini hati-hati ya. Ketiban cicak, ya Allah sial, hati-hati tuh. Istighfar, segera taubat. Ketiban cicak itu nggak akan sial, ketiban gajah baru sial. Subhanallah. Foto bertiga, katanya kalau foto bertiga yang tengah mati. Kata siapa? Kata nenek. Besoknya neneknya yang mati. Padahal nggak ikut foto neneknya. Coba lihat sekarang itu di hotel-hotel nggak ada tuh lantai 4 itu kan nggak ada. Kenapa? Dia katakan anak atau angka 4 itu angka sial. Ibu kalau 4 itu sial, ibu kalau punya anak 4, anak keempat ibu sebut apa coba? Ibu, ini anak keberapa? Ini anak pertama, ini kedua, ini anak ketiga, ini 3A, kan nggak gitu? Ya. Ini kalau dikatakan angka 4 sial, saya sial ibu, saya itu lahir 4 Februari. Ya. Ini kode ya. Saya lahir hari Selasa, padahal hari Selasa itu bersamaan diciptakannya kuman, kotoran dan sesuatu yang kita tidak suka. Coba. Yang paling bagus kan hari Senin diciptakan pepohonan. Makanya Nabi lahir hari Senin. Itulah kenapa Nabi itu pribadi yang meneduhkan.
karena pohon itu memang salah satu fungsinya untuk berteduh. Tapi ini nggak ada hubungan. Kalau kita manusia biasa, kita bukan nabi, jangan dikaitkan. Saya lahir hari Minggu, diciptakannya gunung, pantas hatinya keras kayak gunung, Ustaz. Bukan, nggak ada hubungannya kita mah. Jangan suka mengkait-kaitkan. Tawakalnya hanya satu kepada Allah. Sudah, itu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya akidah itu penting. Jangan sekali-kali merusak keimanan. Kenapa? Ini hitungannya adalah kebahagiaan selamanya. Itu surga. Ada noda syirik saja, belum taubat sebelum wafat, maka naudzubillah, tidak ada pintu neraka, tidak ada pintu surga bagi kita. Ya, maka dikatakan ini janji Nabi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminan surga, tapi belum menjamin tidak transit ke neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya tidak transit, Ustadz? Supaya direct langsung. Maka saya akan sampaikan dialog seorang guru dan murid. Ada satu kisah dari para ulama ini, para ulama-ulama salaf. Ada seorang guru, ibu, dialog dengan muridnya. Kata guru ini, nak, kamu tahu enggak kenapa orang mati ditalkinkan, orang lahir diadzankan? Itu kan? Kenapa orang yang sakaratul maut ditalkinkan, yang lahir diadzankan? Guru ini bertanya bukan berarti enggak tahu jawaban. Guru ini bertanya ingin meluaskan atau ingin mengetahui bagaimana pemahaman dari muridnya. Lalu kata muridnya, saya tidak tahu ya Tuan Guru. Sampaikan apa hikmah dari mati ditalkini, lahir diadzani. Lalu kata gurunya, saya persingkat kisahnya, kata gurunya, nak, itu bayi yang diadzani di telinganya, sebenarnya itu ada pesan dalam kalimat adzan itu. Kalau orang tuanya faham, dia pasti akan menangis ketika mengadzankan anaknya itu. Apa pesannya? Seolah-olah orang tua mengatakan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nak, kamu telah terlahir ke dunia ini, nak. Dengan nama Allah yang Maha Besar, tumbuhlah kamu menjadi pribadi yang makin lama nanti kamu makin besar. Tumbuhlah dengan apa? Dengan sehat. Lama-lama kamu besar. Tapi ingat, selama apapun hidupmu di dunia, maka usiamu hanya sebatas lantunan adzan. Lantunan adzan itu berapa lama, ibu? Ada nggak orang adzan 2 hari? Nggak ada, meninggal itu dia. Adzan tuh paling 10 menit ya, 7 menit lah adzan itu. Dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Artinya usiamu itu nggak lama, nak. Dari kamu lahir sekarang, Bapak sudah ingatkan, hiduplah, tumbuhlah menjadi pribadi yang besar. Tapi ingat, sehebat apapun kamu, sepanjang apapun umurmu, tidak akan umurmu itu kecuali hanya sebatas lantunan adzan. Makanya usia kita itu, ibu, singkat. Bandingkan dengan usia umat Nuh alaihissalam. Nuh itu dakwahnya 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Tapi ketika Nuh ditanya oleh malaikat, ya Nuh, anta atwalul anbiya'i umran, kamu itu nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya panjang umur sampai ratusan tahun? Apa jawaban Nuh alaihissalam? Wajadtu hayati kadarin laha babani dakhaltu min ahadimu wa kharajtu minal akhar. Umurku yang ratusan tahun lamanya seperti aku masuk ke sebuah rumah. Rumah itu punya 2 pintu. Aku masuk dari pintu utama, keluar ke pintu belakang. Berapa lama itu? Ada yang rumahnya punya 2 pintu, masuk ke pintu utama, keluar pintu belakang, ada? Apakah perlu pakai Gojek? Singkat betul, ibu. Itu singkat betul. Itu usianya Nuh, ratusan tahun lamanya. Sekarang usianya umat Rasulullah SAW berapa? Ma baina sittin ila sab'in, antara 60-70. Kalau dibandingkan dengan usianya Nuh alaihissalam, itu kita belum masuk rumah sudah mati, ibu. Saking singkatnya. Makanya ibu ini nggak terasa kan, kok tahu-tahu sudah. Ibu sadar nggak kita ini sudah tua? Tadi saya datang kajian jam 9, ibu datang kajian jam 9, masih muda. Kok ini jam 11 sudah tua, lebih tua 2 jam? Iya kan? Kita ini tidak sadar. Dulu waktu ngaca, ya Allah, lesung pipit cuma 2, sekarang semuanya lesung pipit. Itu mah keriput, ibu, subhanallah. Tidak terasa dulu baru nikah, sekarang punya anak, kok sekarang punya cucu. Itulah dunia, singkat betul. Illa asyiyatan au duhaha, hanya dari waktu isya sampai waktu duha. Dan salah satu tanda kiamat itu adalah ketika
kehidupan ini sudah terasa cepat perputarannya. Perasaan baru Ramadan, tidak sampai 100 hari kita akan masuk Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Itulah dunia itu. Makanya subhanallah dikatakan umurmu itu singkat. Nah, ini pesan dari kalimat adzan. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan moralnya adalah, nak, kamu nanti tumbuh besar, jadi apapun kamu, jadi pengusaha, jadi presiden, jadi pejabat, jadi apapun kamu, ingat, tutup usiamu dengan lantunan akhir lafaz adzan. Apa lantunan akhir lafaz adzan itu? La ilaha illallah. Ini pesan moralnya. Apapun, sehebat apapun, kalau ujungnya tidak la ilaha illallah, su'ul khatimah. Lalu muridnya bertanya, wahai tuan guru, terus bagaimana cara untuk menutup lisan kita dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah? Maka kata guru ini, nak, coba perhatikan azan. Kalau ingin ditutup dengan la ilaha illallah, maka harus dilakukan amalan sebelumnya. Lantunan sebelumnya harus diucapkan. Apa lafaz adzan sebelum la ilaha illallah? Hayya alal falah. Hayya alal falah. Artinya marilah menuju kemenangan, meraih kemenangan. Ibu yang dimuliakan Allah, ini menarik. Ternyata falah itu artinya kemenangan. Petani itu juga bahasa Arabnya falah, hanya berbeda tasdid. Kalau falah itu kemenangan, falah itu petani. Pertanyaan saya, apa hubungannya petani dengan kemenangan? Kata para ulama, petani itu simbol pekerja keras. Petani itu simbol pekerja keras, tapi tidak mungkin petani bisa mendapatkan kemenangan kecuali petani itu dia kerja keras. Kerja kerasnya itu apa yang dilakukan petani kira-kira, Ibu? Satu, dia benar cara menanam. Yang kedua, dia benar cara memelihara tanaman. Itu kesungguhan seorang petani. Salah satu tidak dikerjakan, gagal panennya, betul enggak? Ya, benar cara tanam tapi tidak memelihara dengan baik, gagal itu. Itulah amal soleh. Ibu ingin mendapatkan kemenangan, maka tidak ada cara kecuali ibu serius, sungguh-sungguh dalam beramal soleh. Benar cara beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim, benar cara memelihara amal, maksudnya ikhlas sampai wafat. Itu memelihara amal. Barulah akan mendapatkan la ilaha illallah. Karena beramal itu nggak gampang, Ibu. Beramal itu yang paling susah, menjaga keikhlasannya sampai wafat itu susah. Makanya syarat pertama kali amal soleh, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerja keras. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Jadi apa yang kita dapatkan itulah yang kita usahakan. Kalau ibu usahanya nggak serius, Allah akan memberikan juga tidak serius. Tapi kalau ibu serius, Allah kasih serius. Ibu tahu cerita Nabi Musa dikejar Fir'aun enggak? Sering dengar kisah ini kan? Nabi Musa itu ketika dikejar Fir'aun, di hadapannya lautan. Lalu kata Allah, Musa, pukul tongkatmu ke laut. Dipukul tongkatnya ke laut, laut itu berubah jadi jalanan. Pertanyaan saya, bisa nggak Allah membelah lautan tanpa Musa memukulkan tongkatnya ke laut? Bisa. Allah hanya mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjadi maka terjadilah. Tapi kenapa harus ada proses dipukul tongkat ke lautan? Kata ulama, mukjizat saja butuh usaha. Itu mukjizat, Ibu. Apalagi ibu ingin wafat husnul khotimah, ingin masuk surga, ingin mendapatkan akhir kehidupan yang indah, harus ada usaha. Usahanya seperti apa? Serius. Siti Hajar tahu Siti Hajar? Siti Hajar lari dari sofa ke Marwah, tujuannya cari apa? Cari air. Airnya ditemukan nggak di sofa dan di Marwah? Tidak. Justru airnya berada di kaki Ismail alaihissalam. Apakah Hajar kecewa dengan lari 7 kalinya? Tidak. Itulah Allah tidak membebani hasil, tapi Allah membebani proses.
Dan Allah abadikan 7 kali itu dengan ibadah syariat, ibadah haji atau umroh, namanya sa'i. Tapi yang menarik Ibu, Hajar lari awalnya dari mana? Sofa. Berakhir di mana? Marwah. Apa itu sofa? Sofa itu artinya apa? Sofa itu suci, bersih. Suci, bersih, sofa. Orang yang mau usaha serius, apapun itu, tolong awali dengan hati yang bersih. Itu namanya ikhlas karena Allah. Kalau ibu melakukan karena Allah, ibu tidak akan pernah berhenti karena manusia. Gak akan tuh mau dihujat netizen, mau dikritik. Saya karena Allah, bukan karena manusia. Bismillah, minta tolong sama Allah. Walhasil, kalau niatnya karena Allah, diawali usahanya dengan hati yang bersih karena Allah, maka akan mendapatkan marwah. Apa itu marwah? Kepuasan. Marwah itu puas. Makanya para koruptor nggak pernah puas, Ibu. Ya kan, korupsi 1 triliun, nambah lagi sampai 271 triliun. Kenapa? Karena tidak diawali dengan hati yang bersih, maka hasilnya pun tidak memuaskan. Itulah pentingnya kita ini apa? Untuk senantiasa tazkiyah an-nafas, mensucikan hati kita. Jadi kalau ingin mendapatkan kalimat la ilaha illallah, ibu harus serius dalam beramal soleh. Bahkan kalimat para ulama istiqamah, kalimat Quran fa idza faraghta fansab. Setiap selesai dari kebaikan yang satu, jangan berhenti, tapi berpindah ke kebaikan yang baru. Kullama intahaita kullama ibtadaita. Bersama dengan itu Anda selesai, bersama dengan itu Anda memulai. Itu namanya istiqamah. Istiqomah itu kan nggak harus banyak, Ibu, rutin, tapi ringan, tapi rutin saja, konsisten saja sudah. Dan orang yang istiqomah, mohon maaf, kenapa orang istiqomah itu Allah jamin wafatnya husnul khotimah? Karena orang yang istiqomah itu Allah akan datang menolongnya di ujung kehidupannya. Ibu, kata ulama begini, ada ungkapan a'dzamul karomah wahya al-istiqomah. Sebaik-baik pertolongan Allah itu adalah bagi hamba Allah yang istiqomah. Misal ada orang jam 3 sore ajalnya datang. Ini contoh ya, jam 3 ajalnya datang. Atau bukan jam 3 lah, itu waktu sholat. Jam 2 lah, jam 2 ajalnya datang. Takdirnya di Lauhil Mahfud jam 2 wafat. Entah jam 2 kapan, pokoknya jam 2 saja. Itu tiba-tiba, Ibu, orang ini Allah gerakkan hatinya untuk berbuat amal soleh, padahal sebenarnya dia tidak sedang beramal soleh. Mungkin lagi rebahan jam 1, lagi scroll sosial medianya, lagi lihat Instagramnya, atau lagi nonton drama Koreanya, atau mungkin lagi asik-asik di kamarnya nonton televisinya. Karena Allah tahu jam 2 ajalnya datang, maka Allah gerakkan dirinya untuk melakukan kebaikan. Tiba-tiba tuh dia bergerak, dimatikan drama Koreanya, ditutup Instagramnya, dia wudhu, dia baca Quran, atau dia mungkin silaturahim, atau dia mungkin zikir. Ya, Allah inginkan dia wafat dalam amal soleh. Itu pertolongan Allah itu. Makanya Ibu, kalau Ibu lagi rebahan, Ibu lagi nonton TV, tiba-tiba Ibu tergerak untuk melakukan kebaikan, hati-hati, Ibu. Loh, betul ini? Subhanallah. Tapi kan itu indah, husnul khotimah. Jangan takut, ya. Nanti jangan lalu setelah kajian ini lagi nonton TV dimatiin mau baca Quran. Ya Allah, mau baca Quran, mati ini. Jangan, Ibu. Subhanallah. Mau Ibu nggak baca Quran, mau baca Quran, tetap jadwalnya mundur atau maju nggak? Tidaklah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Subhanallah. Maka itulah untuk mendapatkan la ilaha illallah. Yang terakhir, kata guru ini, tapi kamu tidak bisa mendapatkan al-falah kalau kamu tidak mengamalkan kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya? Hayya ala sholah. Sholat, Ibu, intinya ada di sholat. Memang ibadah kita itu intinya di sholat. Sehebat apapun Ibu, mau rajin taklim, rajin baca Quran, mau rajin tutup aurat, mau rajin sedekah, kalau tidak sholat, nol. Sholat itu angka hidup. Semua amal soleh itu angka 0. Ada 6 nol, itu nggak ada nilainya kalau tidak ada angka 1. Setelah ada angka 1 baru 1 juta namanya. Sholat itulah yang menghidupkan semua daripada kebaikan kita. Makanya sholat, perbaikilah sholat kita, maka mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terindah. Bahkan ada Nabi Musa ditanya oleh seorang wanita. Nabi Musa didatangi wanita pezina. Ya Musa, zana itu aku berzina.
Kata Musa, astagfirullah, dosamu besar. Ya Musa, aku juga membunuh anak hasil zina. Astagfirullah, idhab, anti, pergi kamu, pergi kamu. Apa kata Allah? Musa, kenapa diusir wanita itu? Apa kata Musa? Ya Rab, dosanya besar betul. Dia zina, dia bunuh anak hasil zina. Apa kata Allah? Musa, ada yang lebih besar dari dosa itu. Apa ya Allah yang lebih besar dari dosa itu? Kata Allah, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Makanya ada seorang ibu membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Nak bangun subuh, nggak bangun dia. Ibunya sholat. Setelah sholat ibunya cuci piring, dibangunkan lagi, nak bangun, nggak juga bangun. Tiba-tiba anaknya terbangun ketika waktu sudah siang. Anaknya kaget, dia katakan, mama, kok aku nggak dibangunkan tadi? Aku ada ujian sekolah ini mah. Apa kata ibunya? Nak, mohon maaf, ibu sudah tidak peduli lagi dengan ujian duniamu karena kamu sudah gagal dengan ujian akhiratmu. Allahu Akbar. Maka ini sholat akan membuat kita menjadi hamba Allah yang mendapat kemenangan. Ketika Allah berikan kemenangan, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Syarat mati hanya satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah jadikan wafat kita dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslimun, dengan kalimat la ilaha illallah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan menambah hazanah, menambah kebaikan. Ya, kajian di majelis taklim Anas itu tidak usah lama-lama karena sudah solehah semuanya. Insyaallah. Saking solehahnya katanya kalau sujudnya subuh bangun-bangun duha. Itu ketiduran namanya. Jazakumullah khair, wallahu yubariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Alhamdulillah materinya sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz, tinggal mungkin ada yang pertanyaan dari ibu sekalian. 3 pertanyaan aja Pak Ustadz ya. Boleh. Karena waktunya sudah jam 11. Kami persilakan 3 pertanyaan langsung ditanyakan kepada Pak Ustadz. Pak Ibu persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nomor 1 sholat ya Ustadz ya. Gimana masalahmu yang melupakan sholat, yang lalai dengan sholat? Saya dengar ada yang mengkodok sholat, tapi saya ragu gimana itu Ustadz. Apa bisa sholat itu dikodok? Kalau puasa kan ada aturannya. Kalau sholat ini saya belum paham. Sementara masalah itu kan ya seperti itu. Gimana caranya agar sholat itu tetap tergantikan oleh masalah itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Memang masalah ini ulama beda pendapat Ibu. Ya, ada ulama yang mengatakan sholat harus diganti karena itu hutang yang ditinggalkan. Syariat itu ketika kita tinggalkan maka menjadi hutang karena hukumnya wajib. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Sehingga untuk yang mengambil pendapat ini, untuk mengkodok sholatnya itu ya dengan perkiraan saja, entah berapa banyak sholat yang kita tinggalkan dan kita mungkin sudah tidak sanggup menghitungnya. Dari usia balighah ya, dari usia ketika menstruasi sampai mungkin baru sholat tuh di usia 40 tahun misalnya, itu berapa banyak waktu sholat dikali 365 hari. Ya ibu silahkan saja kalau memang ambil pendapat ini kodok. Berarti setiap hari itu ibu sholat tuh ya membayar hutang yang bolong ini. Nah ada ulama yang menyampaikan juga sholat yang sudah ditinggalkan itu tidak bisa dikodok karena Allah sudah mencatat itu adalah dosa besar. Maka satu-satunya cara untuk bisa menghapuskan dosa besar itu taubat. Kata Nabi dikatakan at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalahu. Siapa yang bertobat dari dosa besarnya maka dia seperti tidak berdosa. Sudah. Dari dalil inilah ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini mengatakan
Dosa besar apapun yang pernah kita tunaikan itu sudah terhapuskan dengan taubat nasuha kepada Allah. Tapi taubatnya serius. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuha syaratnya serius. Jangan main-main. Nasuha itu kata ulama tafsir, yang pertama, orang yang serius dalam bertaubat, cirinya dia sudah meninggalkan dosa itu dan dia hapus jejak-jejak dosa masa lalu. Nggak ada lagi tuh. Termasuk tadi foto-foto yang terbuka aurat, teman-teman yang tidak pernah mengajaknya untuk sholat, semua ditinggalkan, semua di-unfollow, semua dihapus. Itu cara meninggalkan dan menghapus jejak dosa yang masa lalu. Itu nasuha namanya. Kalau ibu mengatakan nasuha tapi masih berteman dengan orang yang tidak sholat, bahkan ibu nyaman dengan itu belum nasuha. Karena kalau kita nggak bisa mendakwahinya, ya sudah tinggalkan. Karena khawatir kita akan terbawa lagi dengan masa lalu. Ibu sudah nasuha tapi masih punya grup McGaver, Majelis Gibah Forever. Nah, ibu belum nasuha namanya. Ibu harus keluar tuh dari grup itu. Itu yang pertama, nasuha. Yang kedua, nasuha, dia harus menyampaikan kenikmatan taubatnya kepada orang. Yang dulu nggak sholat, ibu sampaikan kenikmatan sholat kepada orang. Itu namanya tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah itu nggak cuma nikmat dunia saja, nikmat punya mobil, punya rumah, punya harta. Bukan itu mah nikmat yang tidak abadi. Tapi lebih hebat lagi menyampaikan nikmatnya ibadah kepada Allah. Enak loh sholat itu, ya Allah, kalau lagi ada masalah sholat tuh tenang. Itu ceritakan ibu. Orang tidak tergerak sholat mungkin karena dia belum tahu kenikmatan sholat. Makanya ceritakan, jangan kalau ada yang tanya, enak gak sih sholat? Aduh capek. Jadi orang jadi gak mau sholat. Ya, enak gak sih sholat jamaah? Aduh repot, apalagi imamnya lama. Gak usah deh, astagfirullah. Enak gak sih tutup aurat itu? Enak, tenang hati, gak ada yang berani ganggu tuh karena kita terbungkus rapi. Jangan, enak gak sih tutup aurat? Panas, apalagi tinggal di Bekasi, jangan tutup aurat, astagfirullah. Nah itu menyampaikan tahadduts bin nikmah namanya. Karena kenikmatan sebenarnya itu bukan kenikmatan dunia, tapi alladzatu fil ibadah, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, nasuha itu dia terus nasihati dirinya. Jangan GR, taubatnya diterima Allah. Jangan pede. Karena kalau kita pede, tobat kita diterima, kita berpeluang untuk melakukan maksiat selanjutnya. Makanya jangan merasa saya sudah ditobat kok, masih udah nol dosanya, dari nol ya Allah, nggak bisa. Ibu harus merasa terus tidak diterima supaya ibu terus melakukan perbaikan, tobat lagi. Nah itu disebut dengan nasuha kata ulama. Nah sehingga pendapat kedua ini, kalau kita mengambil yang ini sudah taubat, dosa yang lalu sudah selesai, bahkan Allah ganti dengan kebaikan. Caranya untuk kita meyakinkan, tambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Yang wajib sholat nih sudah nih, karena sudah tobat dia sholat. Jangan cukup dengan wajibnya, tapi ibu ambil rawatibnya, ambil tahajudnya, ambil duhanya, ambil sholat awabinnya. Pokoknya sholat sunnah untuk menutupi kesalahan-kesalahan masa lalu. Itu caranya ibu. Ya, jadi ada dua pendapat, silakan ibu ambil yang mana, ya. Karena dua-duanya ada yang menjelaskan dari para ulama kita. Ya, karena kalau ada qadha sholat yang dikhawatirkan orang akan meremehkan sholat. Ini salah satu dalil ya. Kalau sholat itu bisa diqadha, orang akan meremehkan sholat. Ah nantilah, sholat kan bisa diqadha. Sekarang lagi maksiat nih, nggak usah sholat, nanti saja kalau sudah tobat. Ya, yang kedua, kalau memang sholat boleh diqadha, kita tidak mungkin menemukan keterangan dari ulama, khususnya madhab Imam Asy-Syafi'i. Ini juga diceritakan oleh Imam An-Nawawi tentang lihurmati waktu sholat, tentang penghormatan terhadap waktu sholat. Ibu nih, mohon maaf, ibu lagi jalan-jalan ke mall, lagi jalan-jalan kuliner kemana, pernah nggak merasakan seolah-olah gamis ibu najis, jadi ibu nggak sholat? Perempuan penyakitnya kan begini, kayaknya nggak suci nih saya, nggak sholat. Nah itu nggak boleh ibu. Ibu harus tetap sholat walaupun ibu seolah-olah merasa dalam keadaan najis. Kenapa? Karena menghormati waktu sholat. Nanti ketika ibu sudah bisa bersuci, bersih diri, sholat yang tadi disempurnakan lagi. Karena syarat sahnya tadi tidak sempurna. Termasuk sholat di kendaraan, kan kiblatnya nggak jelas tuh.
Ada orang sholat di kendaraan, kiblatnya nggak jelas. Ibu ketika nanti ketemu tempat yang jelas kiblatnya, ibu sholat lagi, sempurnakan yang tadi. Nah itu caranya. Saking tidak boleh ibu ninggalin sholat kecuali udzur, menstruasi. Laki-laki malah tidak ada kan? Tidak bisa berdiri, tidur, berbaring, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Tidak bisa disolatkan. Artinya tidak ada celah sedikit pun untuk kita ini meninggalkan sholat. Nggak ada. Bahkan kata ulama ini, ibu di tengah hutan lagi mandi air terjun, perempuan semua sih ini ceritanya. Tiba-tiba pakaian ibu semua hilang, dicuri Jaka Tarub. Terus masuk waktu sholat, sholat nggak ibu? Ayo, sholat nggak? Sholat dalam keadaan telanjang bulat untuk menghormati waktu sholat. Tapi nanti kalau sudah ketemu mukenanya, ketemu tutup auratnya, diulang lagi sholatnya. Itu saking pentingnya sholat tuh. Nggak boleh kita meremehkan sholat. Kan jelas yang pertama dihisab adalah sholat. Bahkan perintah sholat adalah perintah satu-satunya yang tidak melalui Jibril. Nabi langsung dipanggil. Artinya ini perintah istimewa. Jadi saya kira itu ibu, mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Menyempurnakan itu kalau sudah melalui waktunya itu Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi memang begitu. Saya kalau umroh itu kan sholat di pesawat kadang-kadang nggak sempurna itu. Wudunya gimana, ya, kemudian ruku sujudnya juga gimana. Makanya ketika landing, saya minta jamaah kita sholat lagi, sholat duhur, walaupun di situ sudah isya, sampai di Jeddah isya. Ya, enggak apa-apa. Karena itu babnya adalah menyempurnakan. Sama ibu bangun tidur, kesiangan sholat subuh, bangun jam 9. Sholat subuh wajib nggak itu tetap dilakukan? Tetap. Itu kan sudah di luar waktu. Ya. Jadi enggak apa-apa karena itu namanya udzur. Allah itu maha memudahkan hambanya. Yuridullah bikumul yusra. Allah ingin memudahkan. Cuman kadang-kadang kita yang menyusahkan diri sendiri. Ya. Jadi itu yang disampaikan oleh para ulama tentang bab sholat. Ya. Ya wa yakillah. Syukran. Sudah ada bertanya lagi Ibu? Sudah ya? Oke, Pak Ustadz, Ibunya udah tidak ada bertanya lagi. Kita tutup dengan doa dari Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sempurnakan dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan majelis kita pagi hari ini. Semoga apa yang Allah berikan, ilmu yang Allah berikan ini tidak hanya Allah memudahkan untuk kita mendengarkan, memahami, tapi Allah berikan kemudahan untuk kita mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura auladana wa umura asatidatina wa umura jami'il muslimina wal muslimat fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al akhira kalamina fid dunya inda intihai ajalina
لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.